Rahmania. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Ibu juga sehat ya Bu ya. Amin. Nah, tadi Bu Rizka ada yang mau diobrolkan dengan saya ya? Iya benar Bu. Saya butuh seseorang untuk bercerita Bu. Baik, kita ngobrol sebentar ya Bu Rizka. Nah, kira-kira apa sih yang ingin Bu Rizka ceritakan? Jadi begini Bu, saya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan mengenai pembelajaran di kelas Bu ya. Saya kepikiran Bu dengan murid saya yang bersikap pasif selama pembelajaran berlangsung. Oh, jadi Ibu Rizka memikirkan murid yang pasif. Jadi dari percakapan kita ini, apa yang ingin Ibu Rizka dapatkan? Harapan saya dari percakapan dengan Ibu Rohamania, saya bisa mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan murid yang pasif tersebut, Bu. Oke, baik Ibu Rizka. Jadi, Ibu berpikir untuk mengubah murid tersebut menjadi lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran. Ya, Bu, murid yang aktif dan antusias akan lebih mudah berinteraksi sama pembelajaran. Jadi, pembelajaran pun akan lebih menyenangkan, Bu. Nah, jadi menurut Ibu Rizka, apa faktor yang menyebabkan murid-murid tersebut pasif di kelas? Menurut saya ya, Bu ya, murid tersebut, merasa tidak tertarik, Bu, untuk ikut belajar, untuk ikut aktif dan antusias saat proses pembelajaran berlangsung. Baik, nah Ibu Rizka, kira-kira nih kalau misalkan kita kasih level 1 untuk murid yang sangat pasif dan level 10 untuk murid yang sangat aktif. Nah, kira-kira murid Ibu Rizka berada di level berapa? Menurut pengamatan saya ya, Bu ya, mereka berada pada level 6 Bu. Apa ada kemungkinan mereka berada di level 10, Bu Rizka? Insya Allah bisa aja, Bu. Nah, jika murid tersebut bisa berubah menjadi aktif ya, dan antusias selama proses pembelajaran bisa saja bisa mencapai level 10 Bu. Menurut Ibu Rizka, apa yang Ibu Rizka lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran? Saya ingin ya berencana untuk mengembangkan media ajar yang lebih inovatif dan interaktif untuk meningkatkan motivasi belajar murid, Bu, agar mereka itu lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran berlangsung. Itu sangat luar biasa, Bu Rizka. Namun, menurut Ibu Rizka ini, apa ada kendala dari rencana yang akan Ibu Rizka lakukan? Menurut saya nggak ada kendala sih, Bu, ya. Cuman, saya pasti akan membutuhkan waktu dan referensi dari berbagai sumber, agar bisa mengembangkan media yang inovatif dan interaktif tersebut, Bu. Nah, kira-kira apa Ibu Rizka yakin nih rencana tersebut ini akan berhasil? Insya Allah yakin, Bu. Ya memang harus yakin ya Bu Rizka ya. Ya, insya Allah, Bu, heeh. Nah, sekarang Ibu Rizka sudah yakin dan sudah memiliki gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk murid Ibu. Apa Ibu akan tetap konsisten dengan apa yang telah direncanakan, Bu Rizka? Insya Allah, Bu, saya akan terus berusaha mengembangkan media inovatif sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya, Bu, agar mereka bisa lebih aktif dan antusias. Apa yang menjadi pegangan Ibu Rizka agar tetap komitmen dengan rencana yang akan Ibu Rizka lakukan? Saya ingin menciptakan kelas dan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi semua murid, Bu. Nah, tadi kan setelah direncanakan, bagaimana kira-kira ini Bu Rizka tindak lanjut ke depannya? Segala sesuatu yang kita lakukan agar bisa berubah menjadi lebih baik ya, Bu ya.
saya akan melakukan refleksi, Bu, dari setiap pembelajaran yang saya lakukan nantinya. Baiklah Bu Rizka. Nah, kita review sedikit ya Bu Rizka. Ibu. Jadi apa sih hasil yang Ibu Rizka dapatkan dari diskusi kita malam ini Bu Rizka? Iya Bu, awalnya nih Bu ya, saya kepikiran dengan murid-murid saya yang pasif ya. Namun setelah berbincang, mengobrol dengan Ibu, jadi saya mendapatkan ide untuk mengembangkan media ajar yang inovatif, interaktif. Jadi bisa membantu murid-murid saya untuk lebih aktif dan antusias selama proses pembelajaran. Mereka bisa lebih termotivasi Bu selama proses belajar. Bagus sekali ya Bu Rizka. Nah, tadi sudah ada rencananya, sudah terpikir, terbayangkan tentang tindak lanjutnya. Jadi insya Allah Bu Rizka ini sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan kita berjumpa lagi ya. Karena saya ini ingin tahu gitu bagaimana sih perkembangan yang sudah Ibu Rizka lakukan. Oke Bu, insya Allah. Terima kasih banyak Bu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa muncul ide gitu ya untuk lebih mengembangkan inovasi untuk anak-anak saya. Terima kasih banyak Bu sekali lagi Bu. Sama-sama Bu Rizka. Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Ibu Rohmania. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Semoga Ibu sekeluarga juga dalam keadaan sehat Bu ya. Amin. Ini ya Allah, terima kasih banyak Bu. Bu, tadi sepertinya Ibu mau ngobrol dengan saya Bu ya. Apa yang mau diobrolkan Bu? Iya Bu, saya butuh seseorang nih untuk bercerita karena tanpa segala sesuatu yang kita rasakan itu tidak kita ceritakan jadinya tidak ada solusinya Bu. Oke, oke. Jadi kira-kira apa nih yang mau Ibu obrolkan dengan saya? Jadi begini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan mengenai pembelajaran di kelas. Salah satunya, saya ingin pembelajaran yang saya lakukan ini berpusat pada peserta didik, Bu. Nah, yang jadi kendalanya kan saya sekarang ngajarnya di kelas 1 kan, Bu. Jadi anak-anak ini memiliki tingkah laku yang berbeda-beda. Namanya juga anak-anak yang pasti ya masih labil lah kita katakan kan, Bu. Nah, jadi saya kesulitan untuk mengcover pembelajaran yang berpusat kepada mereka semua, Bu. Oke, oke. Jadi Bu Rohamaniah ini bisa dikatakan memiliki kesulitan ya dalam melakukan pembelajaran yang berpusat pada mereka, pada siswa ya Bu ya? Iya Bu, ini tahun pertama saya mengajar di kelas 1. Kan kemarin-kemarin kelas tinggi jadi kita lebih muda. Nah kalau di kelas 1 ini mereka ini sangat aktif Bu. Dengan tingkah yang berbeda-beda. Jadi kan saya kesulitan untuk mengcover semua murid ini Bu. Oke, jadi apa perubahan yang Ibu inginkan terjadi di kelas Ibu? Saya menginginkan agar setiap murid mereka dapat mengikuti pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Mm-mm. Jadi menurut Ibu, proses pembelajaran yang berpihak pada murid itu seperti apa? Menurut saya, pembelajaran yang berpihak pada murid itu terbentuk ketika setiap murid mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka, Bu. Oke ya. Jadi misalnya nih pada level 1 sampai level 10 ya Bu ya. Untuk pembelajaran yang sudah Ibu lakukan selama ini kira-kira berada pada level berapa Bu? Kalau berbicara tentang level, mungkin Bu ini menurut pengamatan saya, sepertinya Ya. ini berada di level 6 Bu ya, karena memang belum sepenuhnya ke level 10. Oke, kira-kira apa ada kemungkinan ya Bu ya, pembelajaran Ibu itu bisa berada pada level 10? Insya Allah bisa saja Bu. Nah, kalau misalkan
jika proses pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing murid. Walaupun kan kesempurnaan itu memang bukan milik kita, namun kita di sini berusaha ya kan Bu, berusaha Iya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan insya Allah akan tercapai itu level 10. oke, semoga ya. Nah, menurut Bu Rohmaniah, apa yang bisa Ibu lakukan agar pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar murid-murid yang Ibu katakan tadi? Saya berencana yang pertama nanti sebelum, proses pembelajaran, saya akan melakukan pemetaan peserta didik, Bu. Di mana nanti saya akan mengembangkan, media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti, murid yang visual, murid yang auditori, dan murid yang kinestetik. Wah, bagus sekali ya, Bu, ya, rencananya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu, apa ada kendala dari rencana yang akan Ibu lakukan nanti? Kalau menurut saya Bu, kendala dalam menyiapkan media pembelajaran itu tidak ada, namun saya merasa terkendala ketika proses pelaksanaannya. Karena kan sekolah saya berada di pedalaman, terkadang ada pemadaman listrik dari pagi sampai sore. Ini merupakan kendala bagi saya untuk memberikan media ajar yang sesuai kepada anak yang auditori. Kan kalau anak auditori itu harus melihat dan mendengarkan. Nah, kalau misalkan terjadi pemadaman ini menjadi terkendala tersendiri. Namun Bu, saya ini punya solusi dan berusaha mengantisipasi kendala tersebut dengan mencetak media ajar berupa print out dan menyediakan alat peraga lainnya, Bu. Oke, kira-kira Ibu yakin akan berhasil? Insya Allah Bu, saya yakin ini akan berhasil. Oke ya. Nah, sekarang Ibu kan sudah memiliki gambaran apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran ke depannya. Apa Ibu akan tetap konsisten dengan apa yang sudah Ibu rencanakan? Insya Allah Bu, saya sangat konsisten. Terlebih kita ini sebagai pendidik, jadi memang tutur kata kita ini, rencana kita ini nanti akan jadi dapat apa diteladani oleh peserta didik kita tentunya kan Bu. Jadi saya Oke. di sini akan berusaha semaksimal mungkin ya, menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid-murid saya Bu. Oke, nah, apa yang menjadi pegangan Ibu agar tetap komitmen ya, konsisten dengan rencana yang akan Ibu lakukan? Nah yang pertama dulu yang menjadi komitmen saya yaitu sebuah perubahan, yaitu perubahan di mana perubahan itu tidak datang seperti kata-kata dibuat kritis orang-orang. Perubahan itu tidak datang dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri. Nah, di sini saya nanti akan mencoba dan akan jangan lagi mencoba, besok akan harus kita laksanakan. Jadi saya ingin menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai sesuai dengan gaya belajar mereka, sehingga mereka nanti dapat, belajar dengan baik, jadi tidak terpaku pada satu metode pembelajaran, Bu. Oke ya. Nah, bagaimana kira-kira tindak lanjut ke depannya, Bu? Nah, kalau misalkan itu tindak lanjut, tentunya sebuah perubahan itu kita tahu bagus tidak bagusnya, Bu, kan harus adanya refleksi ya, Bu. Ya, saya akan melakukan refleksi, Bu, dari setiap pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baiklah Bu Rohmaniah ya. Kita review sebentar nih Bu hasil diskusi kita hari ini ya. Apa yang Bu Rohmaniah dapatkan dari diskusi kita dari tadi Bu? Iya Bu, tadi kan sebelum diskusi saya berpikir nih awalnya saya merasa kesulitan bagaimana sih untuk menciptakan pembelajaran yang dapat mengcover semua murid yang berbeda-beda. Namun setelah berbincang nih Bu sama Ibu malam ini, saya ini jadi memiliki ide baru gitu kan untuk mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid saya Bu. Oke, bagus sekali Bu Rohmaniah ya. Jadi nggak sabar nih saya ya. Nah, sekitar seminggu atau 2 minggu ke depan kita jumpa lagi boleh ya Bu ya. Saya penasaran ingin tahu perkembangan dari perencanaan Ibu.
Baik, Bu. Terima kasih banyak Bu Rizka sudah mau mendengarkan, permasalahan saya, sehingga saya malam ini ada solusinya Bu Rizka. Terima kasih banyak Bu Rizka ya. Yuk, sama-sama Ibu Rahmania.